so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wearing that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi lemak. Lemak merupakan golongan biokimia yang dikenal sebagai lipid, yaitu golongan senyawa bioorganik yang tidak larut dalam pelarut polar, misalnya air. Namun, dapat larut oleh pelarut nonpolar, seperti alkohol, ether, dan kloroform. Lemak tersusun dari asam-asam lemak dan suatu polihidroksigliserol. Asam lemak adalah asam karboksilat rantai panjang yang dapat mengandung ikatan lengkap tidak jenuh dan jenuh. Lemak yang mengandung ikatan lengkap dinamakan minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Taufiki. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur lemak. Jadi lemak adalah ester yang terbuat dari gliserol yang terikat pada 3 asam karboksilat suku tinggi. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Asam lemak adalah asam organik yang terdapat sebagai ester trigliserida atau lemak baik yang berasal dari hewani maupun tumbuhan. Asam lemak yang terdapat di alam adalah asam palmitat, asam steasarat, asam oleat, dan asam linoleat. Pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah suatu trigliserida. Struktur lemak mengandung beberapa gugus seperti karboksil dan memungkinkan juga gugus hidroksil. Selain itu, lemak terdiri dari molekul gliserol dan asam lemak, sehingga yang bukan merupakan bagian dari lemak adalah gugus aldehid dan keton. Oke, di sini saya akan membahas tentang tata nama lemak. Asam lemak terbentuk dari gabungan 3 asam lemak dan 1 molekul gliserol, dan pemberian nama asam lemak tergantung dari asam yang diikatnya. Apabila asam lemak mengikat lemak R1 sama dengan R2 sama dengan R3 yang sama, maka pemberian nama lemak sebagai berikut: gliseril plus tri plus asam lemak R. Apabila lemak mengikat asam yang berbeda, maka pemberian nama lemak sebagai berikut: gliseril plus asam lemak R1 kurung min AT diganti min O tutup kurung plus asam lemak R2 sama seperti sebelumnya, kurung min AT diganti min O plus asam lemak R3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Maulana. Saya di sini akan menjelaskan apa itu sifat lemak di materi kimia. A. Sifat fisis. Berikut sifat fisis yang dimiliki lemak dan minyak adalah sebagai berikut. Lemak memiliki titik lebur yang tinggi, sedangkan minyak memiliki titik lebur yang rendah. Contohnya, lemak tristearin mempunyai titik lebur 710 C, sedangkan minyak triolein mempunyai titik lebur mempunyai titik lebur min 170 C. Lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut adalah dalam air, sedangkan lemak mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Hal ini dikarenakan air adalah suatu pelarut yang bersifat polar, berbeda dengan rantai karbon asam lemak. Pada lemak semakin panjang rantai, maka sifat kepolarannya semakin berkurang.
Oleh karena itu, lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air karena bersifat kurang polar, mendekati non-polar. Sedangkan asam lemak rantai pendek bersifat polar sehingga larut dalam air yang bersifat polar juga. Semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Alkohol panas merupakan pelarut lemak yang baik. Kita masuk di materi B, yaitu sifat kimia. Nah, kalau ini adalah sifat kimia dari lemak dan minyak. 1. Dapat mengalami reaksi sponifikasi atau penyabunan. Lemak dan minyak apabila disatukan akan mengalami hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah reaksi penguraian garam oleh air. Reaksi hidrolisis ini berguna untuk menentukan bilangan penyabunan. Bilangan penyabunan adalah bilangan yang menyatakan jumlah miligram KOH yang diperlukan untuk menyabun 1 garam lemak atau minyak. Besarnya bilangan penyabunan ini sangat tergantung pada massa molekul lemak tersebut. Yang kedua, dapat mengalami reaksi hidrogenasi. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi antara hidrogen molekul H2 dengan unsur atau senyawa lain yang biasanya melibatkan kualitas katalis seperti nikel, palladium atau platina. Reaksi hidrogenasi biasanya digunakan untuk menghasilkan senyawa baru yang biasanya mempunyai nilai komersial yang tinggi. Contoh produk hasil dari reaksi hidrogenasi adalah minyak atsiri, mentega, atau margarin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika pencahayaannya ini agak gelap. Perkenalkan, nama saya Gunia Farda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penggolongan lemak. Lemak dapat digolongkan berdasarkan sumber atau asalnya. A. Berdasarkan sumbernya. 1. Lemak hewani yang berasal dari hewan. Contohnya susu, telur, daging, dan ayam. 2. Lemak tumbuhan atau lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya alpukat, kacang tanah, dan kelapa. B. Berdasarkan struktur kimianya. 1. Lemak sederhana, yaitu lemak yang disusun oleh trigliserida, yakni 3 asam lemak dan 1 gliserol. Contohnya lilin dan minyak. 2. Lemak campuran, yaitu lemak yang terdiri dari asam lemak dan gugus tambahan lain selain lemak. Contohnya lipoprotein dan fosfolipid. 3. Lemak derivat, yaitu senyawa lemak yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid. Contohnya kolesterol dan asam lemak. C. Berdasarkan jenis ikatannya. 1. Asam lemak jenuh, yaitu asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Contoh asam laurat, asam palmitat, dan asam stearat. 2. Asam lemak tak jenuh, yaitu asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Contoh asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat.
Perkenalkan, nama saya Nur Hikmatul Hasanah. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang reaksi pengenalan lemak. Berikut ini ada beberapa reaksi pengenalan lemak, antara lain: 1. Uji akrolain. Uji akrolain digunakan untuk mengetahui adanya gliserol dan lemak. Akrolain mudah dikenali dengan baunya yang masuk dengan kuat jika lemak dipanaskan dan dibakar. 2. Uji perioksida. Uji perioksida bertujuan untuk mengetahui proses ketegikan oksidatif pada lemak yang mengandung asam lemak tak jenuh. 3. Uji ketidakjenuhan. Uji ini digunakan untuk membedakan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Asam lemak yang tidak jenuh banyak dijumpai dalam alam. 3 diantaranya termasuk dalam golongan asam lemak esensial, yaitu asam linoleat. Linoleat dan asam arachidonat. Pemecahan asam lemak tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan asam lemak jenuh yang telah diterangkan sebelumnya. Akan tetapi, karena adanya ikatan ganda yang pada umumnya adalah kis, maka perlu ada cara khusus untuk menanganinya. Dari tahap reaksi oksidasi asam lemak jenuh dapat diketahui bahwa senyawa hasil antara pemecahan asam lemak ada satu yang berikatan ganda. Bentuk ikatan tersebut adalah trans. Oleh karena itu, perlu ada enzim khusus yang dapat mengubah bentuk ikatan dari kis menjadi trans. Suatu lipid didefinisikan sebagai senyawa organik yang terdapat dalam alam. Lipid merupakan penyusun tumbuhan atau hewan yang dicirikan oleh sifat kelarutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan lemak. Fungsi lemak bagi tubuh yang utama adalah sebagai bahan energi dan menyimpan energi terbanyak dalam tubuh. Lemak memiliki fungsi lain dan tubuh yang dibutuhkan jumlah lemak yang cukup dalam makanan agar kesehatan tubuh dapat terjaga dengan baik. Sebagai ingredien, produk pangan, pendukung citra rasa gurih, serta sebagai media untuk pemanasan dalam penggorengan maupun pemanggangan.